kasih prolognya dulu, nanti coba saya arahkan kemana rimba tujuan dari materinya. Silakan. Ya, Shalom, Assalamualaikum. Saya ingin menerangkan pemahaman saya lewat Alkitab versi LAI yang saya baca bahwa Yesus itu tergantung. Bukan tergantung itu artinya konteks waktunya yang saya pahami. Apakah dia sebelum turun ke dunia, apakah setelah ada di dunia, atau setelah bangkit, atau setelah naik ke surga, itu beda-beda, Bang Juma. Yang pertama, sebelum Yesus lahir ke dunia dalam bentuk daging, itu tadinya dia tidak berbentuk manusia, itu berbentuk suara Allah, firman. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka firman itulah yang terucap sehingga terjadilah dari tidak ada menjadi ada, yaitu langit dan bumi serta seluruh isinya. Kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian orang Israel dipilih oleh Tuhan sebagai umat pilihan yang dipercayakan kepada mereka firman yang dari Allah. Maka Musa sebagai nabi pada zaman itu yang dipercayakan firman dari Allah memberitahukan kepada umat Israel, kalau kalian takut mendengar suara Allah dan kalau kalian takut mati ketika didatangi oleh Roh Allah, maka Musa menjanjikan melalui pewahyuan bahwa akan turun seorang nabi yang akan menggembalakan umat Israel. Kalian harus mendengar dari mulut nabi itu firman yang dikatakan oleh Allah. Pada saat itu, nubuat terhadap Yesus masih diutarakan dengan kata nabi oleh Musa. Dan memang benar, setelah Yesus lahir ke dunia, salah satu gelarnya adalah memang betul nabi. Nabi itu artinya penyampai firman Allah. Kemudian setelah Yesus tiba saatnya lahir, yaitu firman Allah, suara Allah, turun menjadi daging, masuk ke dalam perut Maria, tanpa ada benih manusia di dalamnya, baik sperma maupun sel telur, langsung terjadi daging di dalam perut Maria. Tumbuh, besar, hingga lahir ke dunia. Inilah yang dinamakan bayi Yesus, artinya Immanuel, Allah beserta kita. Mengapa dikatakan Immanuel? Karena di dalam daging itu ada roh Allah. Jadi bukan roh ciptaan yang ada di dalam tubuh Yesus yang lahir itu, tetapi langsung roh Allah yang berdiam di dalamnya, sehingga dikatakan Immanuel, artinya Allah beserta kita. Namun di dalam perjalanan hidupnya, dia tidak hanya berperan sebagai nabi seperti yang dinubuatkan oleh Musa, dia juga berperan sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai anak manusia, sebagai anak Allah, sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Selama di bumi dia tidak dikatakan Tuhan, tetapi Tuhan. Gelar Tuhan baru disematkan kepada Yesus setelah dia naik kembali ke surga, yaitu kembali bersama-sama dengan Allah, berdampingan dengan Allah di surga, duduk di sebelah kanan, kata Alkitab. Dan sekarang gelarnya adalah Allah. Ketika Wahyu mengatakan, aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi anakku, kata Yesus dari surga. Selama Yesus di surga, Yesus pun memberikan pewahyuan kepada murid-muridnya. Murid-murid diangkat sebagai rasul setelah Yesus naik ke surga. 12 rasul itulah yang disebut rasul, dan salah satu di antaranya meninggal, bunuh diri, digantikan oleh rasul pengganti, namanya Rasul Matias. Tetapi setelah 12 rasul itu pun Yesus masih mengangkat rasul lainnya seperti Rasul Paulus, Rasul Barnabas, dan rasul-rasul lainnya. Tetapi itu diangkat setelah Yesus ada di surga. Mereka menerima langsung pengajaran dari Yesus lewat Roh Yesus. Demikian secara singkat rekan-rekan penjelasan saya. Hanya sedalam itulah pemahaman saya tentang Yesus yang saya baca dari Alkitab. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Nyoman, ini saya moderatornya Burunda. Ya, silakan. Di sini Pak Nyoman sudah memaparkan satu opening statement-nya ya.
di mana firman itu menjadi daging masuk ke dalam Maria, kemudian di dalam Maria menjadi daging, ya gitu ya. Iya. Nah, monggo untuk Gurunda Juma untuk memaparkan versi Islam. Silakan Gurunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika sahabat kita menerangkan bahwa Yesus itu bukan manusia biasa tapi juga adalah Tuhan, kita hargai karena itu adalah iman, ya. Tapi karena kita ada di dalam lingkup debat lintas agama, maka kita mencari titik di mana pengajaran Islam dan Kristen itu bisa dijabarkan secara berdampingan tanpa harus saling hujat satu sama lain. Al-Quran menerangkan begini, di dalam surah Al-Ma'idah ayat 75, diterangkan bahwa Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar. Kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikan bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan tanda-tanda yang kami berikan. Jadi sosok yang datang kepada Bani Israel, ya, itu hanya diberi nikmat kenabian. Mereka semua adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam yang dilahirkan dari perut wanita. Mereka semua adalah manusia dan butuh makanan. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am. Lalu diterangkan wa yamshuna fil aswaq. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, melainkan mereka sungguh memakan makanan yang berjalan dan berjalan-jalan di pasar. Al-Furqan ayat 20. Lalu kemudian kalau kita melihat di dalam Bible, Matius 21, 18, 19, di mana Yesus kemudian mengutuk pohon ara. Dikarenakan Yesus merasa lapar. Jadi, karena inilah kemudian apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu 1400 tahun silam itu bisa dipahami bahwa memang Yesus itu merasa lapar. Sehingga apa yang tertuang di dalam Al-Quran, sosok Nabi yang seperti itu adanya. Nah, lalu kemudian ketika Yesus ini mau makan buah sehingga mencari pohon ara, ini sangat nyata kalau dia ini adalah manusia. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, seharusnya langsung ciptakan buah atau pohonnya langsung datang menuju Yesus sehingga tidak perlu lagi untuk mendatangi atau mencari, bahkan bertanya tentang buah ara. Jadi Yesus tidak tahu ternyata pohon tersebut tidak ada buahnya, dan yang ada hanyalah dedaunan. Kalau Yesus Tuhan, ada sisi Tuhan pada dirinya, maka ia pasti sudah tahu bahwa pohon tersebut tidak ada buahnya, dan ia akan menuju kepada pohon yang ada buahnya. Nah, ini poin. Kalau kemudian diterangkan bahwa dia pada masa itu sedang mempraktekkan hidup secara manusia, setidaknya ada sinkronisasi pesan yang dipesankan oleh Yesus kepada Bani Israel dengan iman yang dialami atau yang dianut oleh saudara kita pada saat ini. Tapi itu tidak ada sama sekali, melainkan hanya dinobatkan konsep ketuhanan itu terhadap diri Yesus. Yesus adalah orang Yahudi. Sejak kanak-kanak sudah dikenal patuh pada tradisi keagamaan dan hukum-hukum yang berlaku di kalangan Yahudi, tanpa sedikit pun menunjukkan indikasi bahwa setelah dewasa nanti dia kemudian akan bermaksud atau menunjukkan atau meninggalkan hukum Taurat itu dan menuju kepada ajaran baru, yaitu ajaran di mana dia tampil sebagai Tuhan. Karena itu kemudian tentu saja Yesus sangat paham bahwa iman Yahudi yang juga menjadi iman Yesus sendiri tidak mungkin dapat menerima doktrin atau menerima dogma bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia. Ini yang terjadi. Dan ini bisa kita buktikan bahwa tidak ada sisi di mana Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel, indikasi ajarannya kemudian akan menjadi menjadi sekte apa tadi? Itu tidak ada indikasi itu. Tidak ada
indikasi akan menjadi Kristen atau menjadi Katolik Yesus itu, atau ajarannya akan mengarah ke sana. Akan tetapi kekuatan yang muncul setelah dia terangkat ke langit itu adalah kekuatan yang memang sudah menganut ajaran politeisme yang mengakui bahwa dewa-dewa mereka nusul menjadi manusia. Demikian sementara. Silakan Pak Nyaman, langsung bisa ditanggapin. Ya betul ya. Begini, Yesus di bumi itu kita lihat itu seluruh perawakannya memang manusia. Perbedaannya antara Yesus manusia, Alkitab mengatakan Yesus manusia Yesus ya, bukan Yesus manusia, bukan Tuhan manusia, tetapi manusia Yesus. Jadi kata dasarnya adalah manusia, bukan Tuhan. Jadi manusia Yesus itu adalah seorang manusia yang di dalamnya ada roh Yesus. Berbeda dengan Adam dan turunannya, Adam itu diciptakan. Mengapa? Karena Adam dibuat dari tanah dan debu. Sedangkan tanah dan debu itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itulah bahan baku Adam. Kemudian dari Adam diambil tulang. Tulang rusuknya dijadikan sebagai bahan perempuan, yaitu Hawa. Kemudian Hawa dan Adam bersetubuh. Bertemulah sperma dan sel telur. Terjadilah anak yang dinamakan turunan Adam. Sampai kepada kita yang sekarang. Seluruh nabi-nabi kecuali Yesus adalah turunan dari sperma dan sel telur. Karena sperma dan sel telur itu telah dinodai oleh dosa, sehingga bibit dosa Adam dan Hawa itu tertular atau turunan kepada seluruh manusia, sehingga ketika Allah ingin menunjukkan diri kepada manusia, karena Allah itu adalah roh, tidak kelihatan, maka roh Allah tersebut harus menempatkan diri di dalam sebuah daging atau tubuh. Tetapi tidaklah boleh roh Allah masuk ke dalam tubuh yang kotor atau yang memiliki bibit dosa atau turunan Adam. Sehingga Allah membuat bukan menciptakan, menjadikan firman berubah menjadi daging tanpa terpengaruh oleh darah Maria maupun darah Yusuf. Dan daging itu menjadi tempat atau bait Allah untuk berdiam atau bernaung, sehingga Allah dapat berkomunikasi secara langsung dengan manusia di bumi dan menyatakan dirinya adalah utusan dari surga. Daging itu mengatakan saya utusan dari surga, karena di dalam daging itu adalah roh Allah sendiri, yaitu roh Yesus. Nah, roh Yesus itu memerintahkan kepada diri Tuhan Yesus, yaitu tubuh Yesus, untuk mengatakan seluruh perkataan Allah dari surga, berfirman, dan orang Israel pada saat itu tidak sanggup menerimanya karena keadaan Yesus adalah anak tukang kayu, lahir dari Maria. Mereka tidak tahu bahwa Maria itu tidak bersetubuh dengan Yusuf, sehingga mereka tidak mau menerima Yesus itu sebagai utusan Allah atau nabi yang dijanjikan Musa, ataupun juga Mesias. Sampai sekarang orang Israel masih menunggu Mesias yang mereka harapkan, padahal Mesias yang asli adalah Yesus Kristus, yaitu utusan Allah. Jadi gelar Yesus di sini tidak disangkal sebagai nabi, sebagai rasul. Betul, rasul itu utusan dari surga. Tetapi perbedaan antara rasul Yesus dengan rasul biasa adalah Rasul Yesus itu langsung turun dari surga, yaitu dagingnya adalah dari firman Allah, kemudian rohnya adalah roh Allah. Walaupun dia lahir dari perut manusia, yaitu Maria. Ini hanyalah sebagai alat wadah atau transfer tempat singgahnya daging, membesar selama bayi, kemudian dilahirkan, dan diberi makan oleh ibunya dari tubuh ibunya. Kemudian dididik sampai dewasa. Setelah umur 30 tahun lah, baru dia menyatakan diri sebagai Mesias kepada orang Israel. Dan ternyata orang Israel tidak mau menerima, lalu menyalibkan dia. Tetapi Yesus tidak melawan, karena memang perintah dari Bapaknya, yaitu perintah dari Allah yang mengutusnya, kamu harus rela disalib, karena itulah tugas yang kuberikan kepadamu
dari surga untuk menjadi penebus dosa. Sehingga kerelaan Yesus mati di kayu salib untuk kemudian dibangkitkan kembali pada hari ketiga, itulah tugas Yesus datang ke dunia. Jadi bukan untuk berkembang biak, bukan mencari istri, ataupun bukan untuk melakukan hal-hal duniawi lainnya. Demikian, Bang. Ya, baik. Untuk Pak Nyoman nanti tolong ditekankan ini ya, dipaparkan juga ayat-ayatnya, dalil-dalilnya, ya. Karena di sini yang kita ingin ketahui adalah dasar daripada apa yang Pak Nyoman sampaikan gitu ya. Nanti setelah Bang Juma nanti setelah menyampaikan, tolong disampaikan ayat-ayatnya ya Pak Nyoman ya. Boleh. Oke, untuk tanggapannya monggo Bang Juma, silakan. Baik. Terima kasih Bang Nyoman. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas. Di dalam surah Maryam ayat 34 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yantarun. Itulah Isa, anak laki-laki manusia bernama Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka kemudian ragukan kebenarannya. Jadi kalau misalnya Nabi Isa alaihissalam datang sebagai manusia, itu diragukan apakah ini manusia atau dia ini adalah dewa. Ya, itu yang terjadi. Lalu kemudian, kenapa saya mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tetapi dia adalah manusia yang sama sekali tidak ada unsur ketuhanan di dalamnya, melainkan hanya sebagai utusan daripada Tuhan yang disebut nabi ataupun rasul. Jadi tidak ada kemudian data yang mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan, kecuali iman yang dinobatkan kepada Yesus. Di dalam Kolose 1:15, di situ diterangkan kalau kita memahami dengan menggunakan kacamata akal, bukan iman, maka kita akan menemukan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti Yesus duduk di antara deretan ciptaan-ciptaan Tuhan, dan dikatakan Yesus adalah ciptaan yang lebih utama dari segala ciptaan. Kemudian di dalam Yohanes 1 nomor 14. Ini sebenarnya sekali lagi kalau kita menggunakan pondasi akal di dalam memahami data ini, maka kita akan memahami Yesus itu ciptaan. Yesus itu adalah bukan Tuhan, melainkan ciptaan, makhluk. Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi. Berarti segala sesuatu yang menjadi itu adalah ciptaan. Ada proses di mana proses itu melahirkan sebuah akibat, itu adalah hal baru. Hal baru itu adalah ciptaan. Firman itu adalah perkataan. Dia tidak sampai kepada level Bapa atau tidak sampai kepada level Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Poinnya bersama dengan Allah. Menunjukkan bahwa antara Allah dan firman itu dua pribadi yang berbeda. Lain cerita kalau berbicara mengenai sifat. Firman itu telah menjadi daging. Kalau di terjemahan baru kemudian ada perubahan kata. Yang tadinya daging berubah menjadi manusia. Demi untuk mengaburkan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Firman itu adalah manusia. Itu boleh dikatakan, oh firman itu adalah manusia. Tapi ini diterangkan firman itu telah menjadi daging. Ini seirama dengan apa yang kemudian Al-Quran terangkan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah hendak menciptakan sesuatu, maka cukup Allah mengatakan jadi, maka jadi. Seirama dengan Mazmur 33 nomor 9. Apa yang Allah kehendaki, maka cukup Allah menghendaki, maka hal itu menjadi apa yang Allah kehendaki. Sesuai dengan Yesaya 55 nomor 11. Demikian juga adanya. Berarti Yesus yang tadinya adalah firman, itu menjadi manusia, artinya firman telah diciptakan menjadi manusia.
Berarti Yesus adalah ciptaan. Lalu kemudian di Wahyu 3 nomor 14. Lagi-lagi kalau didudukkan menggunakan akal sehat, maka orang-orang tidak akan mau menyembah kepada ciptaan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Amin di sini maksudnya Yesus. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Tuhan. Jadi siapa? Yesus ini adalah permulaan ciptaan. Berarti Yesus ciptaan, tapi dia yang pertama. Dia yang mula-mula dicipta. Tapi posisinya tetap aja ciptaan. Lalu kemudian ketika kita banyak mendengarkan teman-teman dari Kristen mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Kita terkadang mengambil Amsal 22. Di situ Salomo mengatakan, aku ada sebelum langit digariskan. Tapi apa yang dikatakan oleh sahabat Kristen? Oh, itu bukan untuk Salomo. Itu hikmat untuk Yesus. Oke, kita ikuti iramanya. Sayang sekali, Amsal 8:22 ketika mereka Amsal 8 ketika mereka nobatkan untuk Yesus, di data nomor 22-nya diterangkan, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Berarti siapa di sini? Yesus. Dia apa? Dia ciptaan Tuhan. Amsal 8 nomor 22. Jadi mau lari kemanapun, Yesus itu tetap saja adalah ciptaan. Belum lagi kalau kita masuk ke dalam Kisah Para Rasul. Ini levelnya agak tinggi sedikit. Agak tinggi. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Ya. Moderator kecapean ini lihat. Enggak apa-apa, terima kasih banyak. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 diterangkan, seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa pencipta langit dan bumi telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Lagi-lagi yang tadinya dijadikan menjadi daging, diantik lagi menjadi Tuhan. Dan hari ini benar-benar dituhankan. Ini data. Jadi kita tidak kemudian mengatakan, wah Yesus itu bukan seperti itu. Memang Yesus itu adalah Tuhan. Betul, kita akui. Yesus itu Tuhan bagi orang-orang yang datang belakangan setelah Yesus itu terangkat ke langit. Tapi bagi umat Islam jelas ya diterangkan bahwa apa yang datang kepada Bani Israel mengajarkan tentang hikmat Injil, kemudian mengajak mereka kembali kepada hukum Torah, itu adalah sosok Nabi yang datang kepada mereka yang tidak kemudian menjadi Tuhan. Karena Tuhan dalam perspektif agama Islam, agama Samawi, agama Yahudi, itu sangat jelas mereka memahami Tuhan itu tidak pernah nusul menjadi makhluk. Karena itulah kemudian panduan daripada umat Islam di dalam memahami sosok yang dituhankan sahabat Kristen itu jelas. Al-Quran surah Maryam 34. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Kami umat Islam mengimani Nabi Isa, anak laki-lakinya Maryam, itu tidak pernah berkata bohong. Dia selalu berkata benar bahwa dia adalah Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Syahadatnya Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36, jelas dia bersaksi. Yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa dia hanyalah seorang rasul dari Tuhan yang telah mengutus dirinya. Demikian sementara, silakan. Ya, saya menyarankan sih jangan terlalu banyak ya pernyataannya, sehingga saya akan mengutip ini hal-hal yang penting saja karena saya catat tadi ayatnya terlalu banyak. Saya hanya membahas bagian yang penting saja, yaitu mengapa orang-orang non-Kristen atau dari umat Muslim berpendirian bahwa Yesus adalah ciptaan. Karena tadi saya dengar mengambil dari beberapa ayat, diantaranya Yohanes 1:14, Kolose 1 ayat 15, dan Wahyu 3 ayat 14. Saya mulai dari Wahyu 3 ayat 14. Bisa dilihat mungkin? Wahyu 3 ayat 15 mungkin. Wahyu 3 ayat 14. Bisa ditayangkan nggak? Iya, progress. Ini, Pak Nyoman. Iya. Oke ya. 14, saya baca ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, yaitu Yesus,
saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Di sini ada kesalahpahaman arti atau pemahaman dari permulaan dari ciptaan Allah. Kalau kalimatnya adalah permulaan dari ciptaan Allah, itu bukan ciptaan Allah. Karena ciptaan Allah adalah yang pertama kali diciptakan Allah adalah menciptakan langit dan bumi, bukan menciptakan Yesus. Kalau kalimatnya permulaan, itu adalah awal mula dari penciptaan langit dan bumi, yaitu dilakukan oleh Yesus, yaitu firman Allah. Beda dengan kalimat, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, ciptaan Allah yang permulaan. Ciptaan Allah yang permulaan itu langit dan bumi. Sedangkan permulaan dari ciptaan Allah itu banyak, tapi dimulai dari Yesus yang melaksanakan perintah Bapa untuk menciptakan ciptaan Allah. Itulah disebut permulaan, bukan ciptaan permulaan. Jadi jangan salah di dalam mengartikan ayat ini. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya adalah bukan the first of creation, no. Bukan the first of creation, tetapi the beginning of the creation. Beginning. Nah, jadi arti kata permulaan dari ciptaan Allah, seringkali orang menganggap ini Yesus adalah ciptaan Allah. Salah. Orang Kristen begitu banyak di dunia ini, nggak mungkin mereka dibodohi dengan mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan, tetapi dibodohi menjadi bukan ciptaan. Tidak seperti itu. Nah, jadi tolong digarisbawahi. Yang kedua, Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15 tadi yang dipaparkan oleh Abang Juma. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini juga bukan ciptaan, tapi lebih utama dibandingkan dengan ciptaan. Jadi yang diciptakan itu dengan yang utama itu adalah dua hal yang berbeda yang bisa diperbandingkan. Jadi yang lebih utama itu bukan ciptaan yang utama, tetapi dibandingkan dengan segala yang diciptakan, yang utama itu bukan di dalam segala yang diciptakan, tetapi lebih utama, melebihi segala ciptaan. Jadi pemahaman ini pun seringkali salah karena Yesus dianggap, kalau dia dikatakan dia gambar Allah, memang betul karena dia adalah segambar dengan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah pertama kali di dalam kitab Kejadian, itu bentuknya adalah segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan segambar dan serupa dengan malaikat. Jadi malaikat dan Allah itu bentuknya sama dengan bentuk manusia yang memiliki fisik materi. Hanya perbedaannya manusia di bumi ini diberikan darah dan daging atau fisik materi, sedangkan Allah dan malaikat itu sosoknya adalah tidak memiliki materi, tidak memiliki daging. Kemudian yang Yohanes 1 ayat 14. Nah, Yohanes 1 ayat 14 ini sudah populer sekali. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Bukanlah Allah menciptakan manusia. Artinya begini loh, firman itu adalah suara. Ya. Kalau saya analogikan supaya kita dapat memahami secara gamblang, seorang penyanyi memasukkan suaranya ke dalam kaset. Lalu kita mendengarkan kaset. Lalu kita tanya, ini kaset siapa ya? Oh, ini kaset Iwan Fals. Katanya, ini siapa? Ini Iwan Fals yang bernyanyi. Padahal itu kaset. Jadi walaupun Iwan Fals menjadikan
kaset, suaranya masuk di dalam kaset itu dihancurkan, Iwan Fals masih bisa bernyanyi. Yesus daging walaupun dibunuh tubuhnya, tetapi Allah di surga masih bisa berfirman. Jadi firman yang menjadi manusia itu adalah firman yang diucapkan dari tubuh yang kelihatan. Sementara pada zaman Musa, firman didengar tidak ada tubuhnya. Perbedaannya di situ saja. Namun yang menjadi manusia, yaitu suara Allah yang berubah menjadi manusia, itu hanyalah casing atau bait atau tempat roh Allah berdiam. Nah, tubuh yang dihancurkan itu akan kudirikan kembali, kata Yesus, setelah 3 hari. Itu artinya Yesus menubuatkan dirinya sendiri untuk bangkit pada hari yang ketiga. Karena dia ingin menunjukkan kuasa dari Allah, meskipun manusia, orang-orang berdosa membunuhnya, namun dia bisa bangkit kembali tanpa ada orang lain yang membangkitkan. Itulah masalah ciptaan. Untuk masalah kemanusiaan Yesus mungkin saya akan susul kemudian. Atau saya lanjutkan sekarang, bagaimana? Dibagi dulu waktunya mungkin Pak Nyoman, karena kan tidak terlalu lama gitu. Oke, itulah masalah ciptaan yang saya sangkal. Sementara nanti masalah ketuhanan Yesus, saya akan membagikan ayat setelah Bang Juma memberikan tanggapan. Silakan. Ya baik, silakan Bang Juma untuk ditanggapin tentang penciptaan Yesus ini, ditanggapi oleh Bang Nyoman itu. Monggo Bang Nyoman. Iya, baik. Jadi lagi-lagi Al-Quran menerangkan ya bahwa Nabi Isa atau Nabi yang datang kepada Bani Israel itu hanyalah menjadi hamba Allah dan diberi nikmat kenabian dan juga sebagai contoh bagi Bani Israel. Diterangkan dalam surah Zukhruf ayat 59. In huwa illa abdu an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Lalu kemudian ketika sahabat saya mencoba untuk mengatakan bahwa di dalam Wahyu 3 nomor 14 itu tidak menceritakan tentang ciptaan. Tapi itu adalah awal dari pencipta, lalu kemudian awal dari penciptaan itu melalui proses berfirman. Ini kita sedang membahas tentang Yesus, bukan membahas tentang firman. Yesusnya adalah ciptaan, firmannya bukan ciptaan. Kita kesampingkan sang firman. Yang kita bahas ini Yesus. Manusia Yesus itu adalah ciptaan. Kalau kemudian permulaan dari ciptaan Allah Anda katakan bukan ciptaan, maka boleh tidak? Apa yang diciptakan pertama kali oleh Tuhan? Misalnya pertama kali yang diciptakan oleh Tuhan di antara seluruh ciptaannya adalah matahari misalnya. Maka matahari boleh dikatakan adalah permulaan dari ciptaan Tuhan. Kalau yang pertama kali diciptakan adalah manusia, maka kita boleh mengatakan manusia adalah permulaan dari ciptaan Tuhan. Nah, lalu bagaimana kemudian mengawali ciptaan itu? Diawali dengan kun, berfirman, berkata. Bagaimana dengan manusia Yesus? Apakah Tuhan memanusiakan matahari sampai matahari ada? Tidak. Meyesuskan matahari sampai matahari ada? Tidak. Masuk kita ke dalam poin Kolose 1 nomor 15. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, saya misalnya nih, saya lebih utama dari seluruh pimpinan yang ada. Berarti saya juga masuk dalam golongan pimpinan. Saya lebih utama dari segala staf yang ada. Berarti saya juga masuk dalam golongan staf. Saya adalah termasuk yang lebih utama di antara manusia terganteng di Indonesia. Berarti saya juga masuk dalam kategori orang ganteng. Jadi Yesus itu masuk di dalam barisan orang-orang yang segala yang diciptakan, tapi dia yang utama, gitu loh. Itu kalau mau dibalik bisa. Maksudnya kayak seperti yang Abang sampaikan, boleh, tapi juga boleh melalui perspektif apa yang saya terangkan. Di versi Anda boleh karena iman, versi saya juga boleh karena akal. Nah, inilah yang bekerja nanti antara akal dan iman. Kemudian di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman menjadi manusia.
lagi-lagi Anda kategorikan bahwa firman yang menjadi manusia itu bukan berarti ciptaan. Sahabatku, kalau Yesus itu bukan ciptaan, tapi manusia, Yesus itu dari awal sudah ada. Boleh dong saya bertanya kepada abang saya ini, duluan mana Maria daripada Yesus? Itu dulu. Kalau Yesus yang manusia lebih dulu daripada Maria yang juga manusia, maka mari kita sama-sama ke rumah sakit jiwa. Itu poin. Yang kita bahas Yesusnya. Yesus manusia atau bukan? Yesus manusia atau Tuhan? Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Kata menjadi membuktikan bahwa Yesus itu adalah hal yang baru. Pembuktian bahwa Yesus adalah hal yang baru, Maria ibunya jauh lebih dulu daripada Yesus ada. Lain cerita kalau yang datang kemudian kepada Gabriel bawa kemudian ke Maria, dia gendong Yesus. Maria, kamu akan hamil. Loh, kok saya bisa hamil? Iya, ini si Yesus yang ada di belakangku akan dimasukkan ke rahimmu. Boleh jadi Yesus lebih dulu daripada ibunya. Tapi faktanya ketika firman datang diantar oleh Gabriel kepada Maria, Yesus belum ada. Berarti manusia Yesus itu adalah ciptaan. Mau kayak apapun dari penjabaran Anda tentang iman Anda, Yesus tidak bisa dipungkiri, dia adalah ciptaan. Itu nggak bisa dihilangkan. Yohanes 1 nomor 14, bukti akurat Yesus itu adalah ciptaan karena dia lebih belakangan muncul daripada ibunya. Kalau kecuali Anda mengatakan bahwa, oh tidak, Yesus itu bukan dijadikan manusia, tetapi firman itu kemudian inkarnasi menjadi manusia. Apa bedanya? Lawang Maria lebih duluan daripada Yesus kok. Berarti Yesus manusia adalah hal baru. Dia belakangan muncul daripada ibunya. Manusia Yesus ini ada lebih belakangan dibandingkan manusia Maria. Maria dulu, baru kemudian lahirlah Yesus. Berarti Yesus ini adalah ciptaan. Mau lari kemanapun, mau kita pisah dunia, tetap Yesus itu adalah ciptaan. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya perjelas sedikit saja kesalahpahaman yang dianut oleh orang-orang non-Kristen. Katanya yang pertama duluan itu Maria, apakah Yesus? Nah, kalau yang dilihat adalah bayi, bukan asal-usul bayi, ya Maria. Tapi kan Yesus itu bukan diciptakan di dalam perut Maria. Dia adalah nebeng, yaitu firman. Apa yang diciptakan Allah mula-mula? Di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya yang diciptakan itu adalah langit dan bumi. Bukan Yesus pada mulanya Allah menciptakan, karena yang menciptakan langit dan bumi itu adalah firman Allah. Firman Allah itu Allah, yaitu pribadi atau sosok Allah, yang memiliki firman, yaitu Yesus yang kemudian menjelma menjadi daging, dan roh. Jadi ada 3 unsur dari Allah, yaitu sosok pribadi Allah yang memiliki firman dan memiliki roh Allah. Itulah yang disebut Allah Esa. Nah, sekarang asal muasal Yesus. Ketika Allah berfirman menciptakan ciptaan pertama, yaitu Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu yang menciptakan adalah firman Allah, yaitu Yesus yang kemudian menjelma menjadi daging. Jadi yang menciptakan langit dan bumi adalah firman, kemudian bumi di dalamnya ada tanah, dibentuk oleh Allah menjadi Adam. Jadi Adam itu berasal dari debu dan tanah, tetapi debu dan tanah itu adalah hasil ciptaan firman. Dengan demikian, firmanlah yang menciptakan debu dan tanah, yaitu menciptakan Adam dan turunannya sampai kepada Maria. Maka disebut Yesus menciptakan Maria. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan ketuhanan Yesus. Boleh disangkal nanti silakan, tapi penjelasan akhir saya mengenai asal muasal Yesus itu adalah dari yang ada
menjadi ada, yaitu firman menjadi daging. Firman asalnya tidak ada karena dia bersama-sama dengan Allah. Sementara Maria itu bersumber dari Adam. Dan Adam itu bersumber dari debu tanah. Lalu debu tanah itu diciptakan oleh firman. Ya, saya buka ketuhanan Yesus di Filipi 2 ayat 5-8. Boleh dibuka mungkin. Filipi 2, 5-8. Saya bacakan ya. Silakan Pak Nyoman. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, fokusnya Kristus Yesus, yaitu yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus itu rupa Allah, bukan Allah, karena daging yang dimaksud adalah rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, dia itu setara dengan Allah. Kenapa? Karena daging Yesus itu berasal dari firman. Firman itu adalah Allah. Sehingga dikatakan oleh ayat 6, dia sebenarnya setara dengan Allah. Tetapi dikatakan oleh ayat ini, di Filipi 6 ini, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap. Kenapa dia tidak mau dianggap padahal dia adalah setara dengan Allah? Karena tugasnya bukanlah untuk menjadi Allah ke dunia ini. Dia menjadi manusia dengan tujuan mati, menebus dosa. Dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi tidak, dia walaupun setara Allah tidak mempertahankan diri, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sama loh. Yesus di bumi itu menolak setara dengan Allah padahal dia berasal dari firman dan menjadi sama dengan manusia. Sehingga iblis bisa menggodanya karena dia sama dengan manusia. Kalau iblis menggoda Allah yang tidak menjelma menjadi manusia, ya tidak boleh. Mana boleh iblis menggoda Allah. Tetapi karena dia mengambil rupa manusia, iblis berhak untuk menggodanya. Namun iblis gagal. Tidak berhasil iblis menggoda Yesus. Karena Yesus selalu melawan dengan firman Allah, "Enyahlah engkau iblis, hanya kepada Allah sajalah engkau menyembah." Itu kata Yesus. Itulah sebabnya ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dia sengaja merendahkan dirinya, bukan dia tidak bisa melawan. Ada ayat yang mengatakan, bukankah aku bisa menyuruh malaikatku untuk menghancurkan semua musuh-musuhku ini? Bisa, tetapi dia turut kepada roh Allah. Dia harus menjalankan tugas. Nah, tugas yang diberikan itu di Yohanes 10 ayat 18 nanti kita baca. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, dengan demikian, itu ayat yang pertama, Yesus setara dengan Allah. Yang kedua, mengapa Yesus sama dengan Allah, itu di Yohanes 5 ayat 18. Kita lihat Yohanes 5 ayat 18. Saya bacakan Yohanes 5 ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Yesus tahu dia akan dibunuh, dan itu memang diperintahkan oleh Bapa harus rela dibunuh. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, itu sudah dinubuatkan di Hosea, dia meniadakan hari Sabat. Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Jadi ayahnya dia sendiri, si Allah itu adalah Bapaknya Yesus sendiri. Dengan demikian, ini kuncinya, menyamakan dirinya dengan Allah. Adakah seorang nabi atau manusia biasa yang boleh menyamakan diri dengan Allah? Tidak ada, kecuali di ayat 18 ini, yaitu Yesus sendiri.
Dan kemudian kenapa dia mau mati? Kok Allah mati? Yohanes 10 ayat 18. Terakhir, Yohanes 10 ayat 18. Yohanes 10 ayat 18. Katanya kok Yesus, Allah kok mau mati? Bukan mau mati. Karena dikatakan di ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Nyawanya tidak boleh diambil siapapun. Melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Dianya yang mau memberi nyawa, bukan orang lain yang membunuh. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Dia bisa membiarkan dirinya mati, tapi dia bisa menghidupkan dirinya kembali. Inilah tugas yang Yesus terima dari Bapaknya. Begitu jawaban kira-kira yang membuat orang lain itu banyak yang salah paham mengenai kematian Yesus yang dianggap tidak berdaya. Terima kasih. Silakan. Moderator. Ada yang lain mungkin yang bertanya atau menyanggah? Enggak, biar saya teruskan, Bang. Ya, silakan. Jadi Anda mengatakan saya salah paham terhadap Yohanes 1 nomor 14. Menurut sahabat saya ini, Yesus itu tidak diciptakan di rahim Maria. Kalau kemudian sahabat mengatakan Yesus tidak diciptakan di rahim Maria, lalu Yesus yang manusia itu diciptakan di mana? Bukankah kita tahu bahwa Yesus itu keluar dari rahim Maria? Ini Anda menabrakkan antara akal dengan iman. Yesus itu manusia baru, dia itu makhluk baru. Dia lahir dari rahim seorang wanita, ya, bernama Maria. Lalu kemudian ketika sahabat saya ini mengambil dalil di dalam kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau di situ ada Yesus, di mana saat itu dia? Yesus yang adalah manusia yang Anda sembahin itu di mana pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi? Pada mulanya bumi berbentuk kosong. Yesus di situ di mana dia? Ada Yesus di situ? Ada anak Maria di situ? Gak ada. Anak Maria itu nanti belakangan dia nongolnya. Jadi antara Firman dan Yesus itu berbeda. Kalau kemudian sahabat saya mengatakan Firman itu telah menjadi daging, lah semua yang ada di atas muka bumi ini itu adalah hasil daripada Firman. Oleh karena Tuhan mengendaki, maka itulah yang terjadi. Ketika Tuhan mengatakan dalam Yesaya 55 nomor 11 dan juga Mazmur 33 nomor 9, itu sangat jelas itu. Ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, maka dia cukup mengatakan jadi. Berarti yang mencipta ini adalah Allah. Yesus gimana? Yesus ciptaan, Pak. Yesus itu ada akibat daripada Firman. Alam semesta ini ada akibat daripada Firman. Makanya ketika Yesus itu telah menjadi manusia, dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu kemudian Anda mengambil apa data di dalam Filipi. Ya itu dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia manusia, karena dia mengosongkan diri. Karena dia tidak menyetarakan diri meskipun setara dengan Tuhan, tapi dia mengosongkan diri dan mempertahankan dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Itu kata siapa? Kata Yesus? Bukan, Pak. Itu bukan perkataan Yesus. Yesus sendiri di dalam Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ini yang membuat Filipi ini berkata-kata dari siapa? Yesus nggak berani berkata-kata seperti itu. Kalau kemudian sahabat saya mengambil Yohanes 5 nomor 18 atau Yohanes 10 nomor 18, tunggu dulu, kita teliti dulu. Apa yang diterangkan kemudian Yesus di sana? Di Yohanes 5 itu. Di Yohanes 5 nomor 18, orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Pertanyaan saya, ini kesalahpahaman Yahudi atau memang ajaran Yesus? Itu kesalahpahaman Yahudi.
yang menganggap Yesus itu menyamakan dirinya dengan Bapaknya itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Yesus menjawabnya kok, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Berarti dia tidak sedang menyamakan dirinya. Dia sedang menunjukkan pekerjaan yang harus ia lakukan yang diperintahkan oleh sang pengutus. Anda mengambil Yohanes 5 nomor 18. Saya membantahnya dengan Yohanes 5 nomor 19. Menurut perkataan Yesus, aku berkata kepadamu, wahai orang yang salah paham, wahai orang yang menganggap saya mengatakan bahwa Allah adalah Bapa saya, dan menganggap saya menyamakan diri saya dengan Allah. Aku mengatakan kepadamu, sesungguhnya aku anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku sendiri. Aku ini manusia. Jikalau tidak karena aku melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh anak. Berarti aku sedang mencontohkan, mempraktekkan apa yang Bapa inginkan untuk aku lakukan. Bahkan berkata-kata pun bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa yang mengutus aku untuk aku lakukan. Jadi ketika Yesus mengatakan demikian, bahwa dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, dia sebagai pesuruh di situ, penyampai firman kepada Bani Israel. Yang menjadikan dasar iman Anda menuhankan Yesus itu adalah kesalahpahamannya orang Yahudi. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian dia menyamakan dirinya dengan Allah. Ini anggapan siapa? Anggapan orang Yahudi, anggapan penulis Yohanes. Tapi Yesus membantah itu semua. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepada anaknya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu mencari heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada anaknya. Supaya semua orang menghormati anaknya sama seperti dia menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia tidak menghormati Bapa dan yang mengutus dia. Mau seperti apapun ceritanya, Yesus utusan. Ya. Supaya semua orang menghormat kepada Yesus, orang harus mengakui Yesus itu adalah utusan. Dia mengatakan di ayat selanjutnya, nomor selanjutnya di Yohanes 5 itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia telah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sesaat lagi sudah akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka akan mendengarkan. Dan mereka yang mendengarkan akan hidup. Ini membuktikan bahwa Yesus itu telah mengajarkan dirinya kepada Yahudi, orang-orang Israel, dia utusan Tuhan. Di data selanjutnya dia mengatakan, dan Tuhan yang mengutusnya telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena Yesus adalah anak manusia. Final. Yesus menerima segala sesuatu dari Tuhan karena dia utusan Tuhan, dia wakil Tuhan. Maka karena itulah kemudian dia diberi kuasa menghakimi, membangkitkan. Kenapa begitu? Karena dia adalah wakil Tuhan. Dia adalah Rasulullah. Dia diberi, bukan memberi, tapi dia menerima. Apa yang diterima dari Tuhannya, apapun itu. Itulah yang disebut dengan mukjizat. Lalu kemudian ketika sahabat saya mengambil Yohanes 10, sedikit lagi ya. Yohanes 10 nomor 18. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Anda mengatakan Yesus tidak diambil nyawanya. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Poin pertama yang Anda harus pahami di sini. Dibantah kembali oleh kitab Anda sendiri. Ibrani 5 nomor 7. Ya. Sebagai manusia, ia mempersembahkan doa kepada Bapaknya agar ia diselamatkan dari maut, dan oleh kesalehannya maka doanya dikabulkan. Dia minta diselamatkan. Gak ada itu, berarti dia bantah-bantahan antara pernyataan yang ada dalam Yohanes dengan pernyataan yang dibuat oleh Paulus. Sebagai manusia,
dia memanjatkan doa agar diselamatkan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Matius dan juga Lukas, bagaimana dia memerintahkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk apa? Untuk supaya dia dihindarkan dari penangkapan yang akan terjadi. Menjawabnya terlalu panjang. Ya, saya menjawab data-data yang Anda bawa, kawan. Semakin banyak data yang Anda bawa, saya harus membantah. Ya, itu. Jadi itu yang terakhir ya. Yohanes 10 nomor 18 dibantah kembali oleh Mazmur 22. Eli Eli lama sabaqtani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan Ibrani 5 nomor 7. Demikian. Ya, kembali ke Yohanes 5 ayat 19. Coba. Yohanes 5 ayat 19. Yang tadi dikatakan anak mengerjakan kalau tidak bapak, ya perlu diperhatikan secara mendasar di sini, saudara-saudara. Yesus itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi anak itu yang dimaksud oleh Yesus adalah tubuhnya, yaitu firman yang menjadi manusia. Makanya dikatakan anak tidak dapat. Memang betul anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya. Karena anak itu adalah firman yang menjadi daging, kata Yesus. Sedangkan Yesus itu selain daging, Yesus manusia itu ada daging, ada roh Allah. Roh Yesus itu bukan roh ciptaan. Itu roh Allah. Itu kalau roh ciptaan itu adalah Allah menghembuskan nafas ke tubuh Adam. Nah, itu roh Adam diciptakan oleh Allah. Sedangkan Yesus, roh Allah sendiri, roh Tuhan ada padaku, itu yang mengendalikan tubuh Yesus adalah roh Allah. Sehingga tidak dikatakan Yesus tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya. Tidak. Sesungguhnya anak, yaitu daging Yesus itu yang tidak dapat mengerjakan sesuatu jikalau ia tidak melihat Bapa. Bapa itu roh yang ada di dalam diri Yesus. Yaitu Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Jadi Bapa itu adalah roh Allah yang ada di dalam diri Yesus yang berkuasa atas tubuh Yesus, tetapi harus daging itu, anak itu harus melihat apa yang Bapa kerjakan, yaitu roh Allah kerjakan. Itu klarifikasinya. Kemudian klarifikasi yang sama juga berlaku untuk Ibrani 5 ayat 7. Klarifikasi yang kedua yang sejenis dengan itu dari Ibrani 5 ayat 7. Di sini jelas dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Yang berdoa itu kan manusianya Yesus. Kepada siapa dia berdoa? Kepada dia. Dia itu adalah roh Allah yang juga ada di dalam tubuh Yesus, yang sanggup menyelamatkannya dari maut karena kesalehannya, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Salehnya siapa? Salehnya dari sang anak, yaitu tubuh manusia Yesus. Jadi ketidakpahaman bahwa di dalam Yesus itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Ketiganya itu bukan ciptaan. Tubuh dan jiwa Yesus itu berasal dari firman, yang adalah Allah sendiri, kata Yohanes 1 ayat 1. Sedangkan roh Tuhan ada padaku, itu adalah roh Allah yang berdiam di dalam diri Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman yang menjelma menjadi daging itu sebenarnya asalnya sumbernya adalah Allah, bukan ciptaan. Karena firman pada dasarnya memang ada bersama-sama dengan Allah karena Allah berfirman. Bukan seperti Adam. Adam diciptakan karena asal muasal Adam adalah tadi sudah saya jelaskan, yaitu debu dan tanah. Sementara debu dan tanah itu diciptakan oleh firman. Saya kira sudah saya terangkan yang kedua kalinya. Mungkin jangan diartikan karena lahir dari perut Maria lalu dikatakan duluan Maria dari Yesus. Memang dagingnya memang duluan Maria, dagingnya. Tetapi ada ayat yang mengatakan bahwa Allah
itu dibentuk. Allah itu dibentuk, itu ada ayatnya di kitab Yesaya 43 ayat 10. Kita lihat Yesaya 43 ayat 10. Apa artinya Allah dibentuk? Yesaya 43 nomor 10. Nah, di sini dikatakan, saya baca dari atas dulu, kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan kepada umat Israel, nabi-nabi Israel, dan hambaku yang telah kupilih, yaitu Nabi Israel, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, percaya kepada Allah, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Jadi nanti roh yang ada di dalam tubuh Yesus itu adalah aku. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Nah, apa itu Allah dibentuk? Bukan Allah diciptakan, tapi Allah dibentuk dari firman yang adalah Allah itu sendiri, dibentuk menjadi manusia atau daging. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Hanya Yesuslah yang terdiri dari daging yang berasal dari firman, dan roh, yaitu roh Allah sendiri, yang menjadi manusia. Setelah itu nggak ada lagi, karena Yesus sudah naik ke surga. Tidak akan ada lagi pembentukan firman menjadi daging. Jadi kata kuncinya di sini, menurut yang saya maksud, kalau kata diciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan dibentuk itu dari ada menjadi ada. Jadi kalau ditelusuri Adam itu, sebenarnya Adam dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan Yesus kalau ditelusuri dari ada menjadi ada. Kira-kira pemahamannya seperti itu, supaya kita jangan mengambangkan diri karena Yesus itu bentuknya manusia, lahir dari perut Maria, lalu dia diciptakan. Nah, inilah pemahaman yang saya terangkan, yang saya koreksi. Kita harus merunut kepada asal muasalnya. Dibentuk dari mana? Apakah dari ada atau dari tiada? Kira-kira sampai di sini dulu penjelasan saya. Iya, baik. Di sini yang saya garis bawahi, ada sedikit nih mungkin bagaimana. Tadi dikatakan Bang Nyoman bahwa yang menciptakan alam semesta itu adalah firman, ya, bukan Allah. Dan dari yang dipaparkan barusan ini juga dikatakan bahwa Yesus itu adalah dari yang ada yang tidak, dari ada menjadi ada, kan seperti itu, ya. Mungkin bisa ditekankan mungkin Bang Juma tentang ini, mungkin kalau dicerahkan. Silakan Bang. Ya, baik. Terima kasih Bang Nyoman atas paparan saudara. Jadi ketika sahabat saya mengatakan Adam itu dari tidak ada menjadi ada, kemudian Yesus dari ada menjadi ada. Apa yang ada di situ maksud Anda? Yang ada tentu adalah firman, kan? Firman itu ada, kan? Melekat pada diri Allah, kan? Nah, Adam itu dari mana dibuat rupanya? Bukan dari firman. Apakah Tuhan itu tidak berfirman? Tapi seketika itu sekonyong-konyong Adam tercipta begitu saja? Tidak, bos. Firman itu yang mengawali penciptaan Adam. Berarti kalau Anda mengatakan Adam itu tidak ada menjadi ada, Yesus pun demikian. Yesus pun dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus itu ada, dari ada menjadi ada, disebabkan karena Yesus adalah firman, Adam juga demikian. Adam itu dari firman menjadi ada. Apa firman itu? Sifat yang melekat pada diri Allah. Sifat apa? Penciptaan. Dengan mengawalinya dengan perkataan. Nah, yang jadi masalah sekarang ketika firman itu telah menjadi manusia, manusianya kemudian disembah dan menghambakan diri kepada dia dengan alasan bahwa roh yang ada pada diri Yesus itu adalah roh Tuhan. Tidak ada di atas muka bumi ini manusia punya roh dari setan, tidak ada. Tidak ada roh binatang, tidak ada. Tidak ada juga roh malaikat. Semua berasal dari roh Allah. Tidak ada manusia itu tidak berasal dari roh Allah. Semua berasal dari roh Allah. Di dalam Zakaria 12 nomor 1 jelas, roh pada diri manusia itu adalah roh ciptaan. Yesus manusia, dia ciptaan. Lalu ketika kemudian Anda mengatakan, oh spesial untuk Yesus, tunggu dulu. 1 Yohanes 5 nomor 19,
kita semua berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 nomor 4, kamu berasal dari Allah. 1 Korintus 12, segala sesuatu berasal dari Allah. Yesus sesuatu, semua berasal dari Allah. Kita sesuatu, kita berasal dari Allah. Jadi roh yang ada pada diri Yesus itu adalah roh Allah, betul. Maksudnya roh Allah, roh ciptaan Allah. Sama ketika bait Allah, baitullah, atau Abdullah. Itu sama, roh Allah, roh ciptaan Allah, baitullah, bait ciptaan Tuhan. Abdullah, abdi, hamba ciptaan Tuhan, dan seterusnya. Jadi Anda mencoba untuk menegakkan iman Anda dan menyampingkan akal Anda. Yesus diterangkan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ya memang, karena dia manusia. Karena dia manusia itulah maka dia sama dengan ciptaan. Yesus berdoa. Itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah manusia. Ketika dia berdoa membuktikan dirinya adalah manusia. Berarti Yesus itu adalah ciptaan. Kenapa dia berdoa? Oh, karena dia adalah firman menjadi manusia. Loh, dengan kata lain, dia berdoa karena dia adalah ciptaan. Ciptaan yang berasal dari firman. Firman yang tadinya adalah kalam yang melekat pada diri Allah, berkehendak agar Maria hamil melahirkan sosok anak bernama Yesus. Lahir dia, maka dia dicipta. Kemudian coba Anda lihat bagaimana Matius menggambarkan silsilah Yesus. Seperti itu bukti Yesus itu adalah ciptaan. Tapi Anda gengsi mengakui itu. Tapi kalau Anda mengatakan firman menjadi manusia, ya sama saja. Firman mencipta sehingga menjadi manusia. Ini hanya karena iman saja dengan akal. Anda menolak akal dan Anda mengedepankan iman. Lalu kemudian Anda mengambil Yesaya 43 nomor 10. Harusnya, sekali lagi, harusnya sekiranya filter untuk menerima apa yang menjadi data di dalam kitab Anda adalah akal, Anda tidak akan menuhankan Yesus dengan data Yesaya 43 nomor 10 itu. Karena di situ diterangkan bahwa engkau saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku, sebelum dan setelah aku. Nah, Yohanes 1 nomor 14, firman dibentuk menjadi manusia. Yesus dibentuk, ya. Oh tidak, Yesus itu tidak dibentuk. Lalu apa ceritanya? Oh, dia firman menjadi manusia. Ya sama aja. Firman emangnya bentukannya manusia? Bukan. Firman itu suara, firman itu keinginan, firman itu ide, firman itu adalah kehendak. Apakah kehendak itu manusia yang melekat pada diri Tuhan? Bukan. Apakah ide Tuhan itu adalah manusia yang melekat pada diri Tuhan? Tidak. Apakah suara itu adalah manusia? Bukan. Berarti Yesus adalah bentukan baru. Berarti dia Tuhan. Gimana ceritanya dia Tuhan? Kan sudah data Anda sajikan. Yesaya 43 nomor 10. Tuhan mengangkat saksi. Engkau saksiku ya. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku ya. Lalu kemudian ketika ada yang bersaksi, Tuhan dibentuk dalam rupa manusia. Itu saksi palsu itu. Siap-siap aja. Itu saksi palsu. Yang kesaksian yang benar menurut Yesaya 43 nomor 10 mengaminkan tidak ada Tuhan yang dibentuk dalam rupa apapun. Kalau Tuhan itu roh, maka selamanya dia roh. Tidak dibentuk. Kalau dia gaib, selamanya dia gaib. Tidak dibentuk menjadi makhluk. Yesus tidak gaib. Dia fana, dia makhluk biologis. Maka mustahil kemudian makhluk biologis ini adalah bentukan Tuhan. Kenapa? Dibantah oleh Yesaya 43 nomor 10. Itu poin. Jadi yang terakhir, ketika Anda mengatakan Adam dari tidak ada menjadi ada. Lantas kemana firmannya? Apa yang menjadi Adam kemudian? Yang menjadi Adam kemudian adalah firman. Apakah firman itu tidak ada? Ada, melekat pada diri Allah. Berarti Adam dari ada menjadi ada. Apa bedanya dengan Yesus? Gak ada. Gak ada bedanya. Bahkan Adam lebih hebat. Karena dia dicipta. Tidak ada biologis yang mendukung sebelumnya. Dia tidak ada ayah. Dia tidak ada ibu. Yesus ada ibu, ada kandungan. Meskipun tidak ada bapak. Tapi dia punya ibu. Adam lebih hebat dari itu. Karena itulah kemudian Al-Quran menerangkan semisal penciptaan Adam sama seperti penciptaan Yesus. Tidak ada bedanya. Sama-sama dicipta dari tanah, kemudian ditiupkan roh. Kenapa Yesus itu dicipta dari tanah? Karena dia biologis. Dari mana biologisnya? Dari apa yang saripati yang dimakan oleh ibunya. Dagingnya dari tanah, darahnya dari tanah, tulangnya dari tanah, darahnya dari tanah. Semua biologis Yesus itu berasal dari saripati yang dimakan oleh ibunya. Berarti benarlah Al-Quran, Adam, Isa,
sama penciptaannya, semua berasal daripada saripati tanah yang kemudian ditiupkan ruh ke dalam diri mereka, lalu kemudian mereka hidup. Yang salah kemudian dituhankan. Demikian. Iya, saya cuma membantah saja karena tadi Bang Juma tidak dengar bahwa Yesus mengatakan bukan Yesus yang tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi anak tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengatakan anak. Anak itu tubuhnya Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak dia mendapat dari Bapa. Bapa itu roh Allah yang ada di dalam diri Yesus. Jadi bukan Yesusnya yang tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian tadi dikatakan menyamakan yang mengatakan anak tidak dapat mengerjakan sesuatu. Ya betul, anak kan tadi. Kemudian yang mengenai roh ciptaan. Di Zakaria 12 ayat 1, roh yang dalam diri manusia itu roh ciptaan. Makanya berbeda dengan manusia Yesus. Ya, manusia Adam dengan manusia Yesus perbedaannya, walaupun sama-sama manusia, roh pada diri Yesus itu bukan roh Zakaria 12 ayat 1. Sebab roh Zakaria 12 ayat 1 adalah roh ciptaan. Masa Yesus Allah diciptakan? Roh yang ada dalam diri Yesus itu adalah roh Tuhan. Kita bisa lihat di ayat roh Tuhan ada padaku. Ya, coba dibuka oleh moderator. Lukas 4 ayat 18. Di Lukas 4 ayat 18 dikatakan, Lukas 4 ayat 18, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Jadi nggak ada di dalam diri Yesus itu roh ciptaan, beda dengan Adam. Ya kalau Adam dan turunannya memang Allah menciptakan roh dalam diri manusia, yaitu Zakaria 12 ayat 1. Sedangkan roh pada Yesus itu manusia Kristus Yesus itu adalah manusia yang rohnya bukan roh ciptaan, tetapi di Lukas 4 ayat 18, roh Tuhan ada pada Yesus. Jadi yang mengendalikan tubuh Yesus, walaupun Yesus manusia, punya daging manusia, tapi yang di dalamnya itu adalah Bapaknya, yaitu roh Allah. Jadi untuk kita bisa memahami bahwa Yesus bukan ciptaan, jangan sekali lagi jangan dilihat karena berojol dari rahim. Nah, saya jelaskan sekali lagi, firman yang menjadi daging itu sudah menjadi benih manusia ketika masuk ke dalam tubuh perut Maria. Jadi bukan segumpal darah, tetapi langsung menjadi janin yang sudah jadi manusia. Yesus manusia, bayi yang ada di dalam kandungan Maria itu tidak terkontaminasi oleh darah, baik darah Maria maupun darah Yusuf. Sebab di dalam ilmu kedokteran, darah bayi dan darah ibu kandung tidak satu sirkulasi, tidak berhubungan antara aliran darah ibu dan aliran darah bayi itu berbeda. Kalau kita bandingkan dengan ayam, telur ayam itu mempunyai sirkulasi darah sendiri. Induk ayam mempunyai sirkulasi darah sendiri. Menurut ilmu kedokteran, bayi di dalam kandungan, darahnya itu tidak berhubungan dengan darah ibu kandungnya. Hanya nutrisilah yang disalurkan lewat pusar. Demikian juga makanan susu yang disalurkan lewat mulut bayi ketika bayi sudah lahir. Jadi makanan memang berasal dari pemberian Maria kepada tubuh Yesus, tetapi darah Yesus sama sekali tidak ada hubungan aliran dengan darah Maria. Sehingga disebut Yesus kudus sejak ada dalam kandungan hingga lahir,
dan ketika dia dewasa dicobai oleh iblis, tidak jatuh dalam dosa, walaupun dia 3 kali digoda oleh iblis. Jadi saya tetap berpendirian bahwa Yesus itu suci, tidak terkontaminasi oleh darah ibu kandungnya maupun darah ayah suami Maria. Kira-kira begitu, Bang. Iya. Sedikit mungkin untuk ini ya, Pak Nyoman, masalah darah itu. Mungkin agak saya potong sedikit, Bang Juma ya. Just untuk informasi. Ya gini, Bang Nyoman. Yeah. Dalam proses penciptaan manusia ya, terutama manusia, apapun itu di dalam rahim manusia ya, itu namanya ciptaan. Nah, tadi mengatakan bahwa darah bayi itu tidak bersatu dengan darah sang ibu. Sealiran. Itu tidak sealiran. Kalau tidak sealiran memang bedanya. Tetapi di situ ingat ada namanya kromosom. Ya, Bang Nyoman, itu ada kromosom di mana itu adalah dari sel telur dan sperma, Bang. Kenapa? Sel telur itu berasal dari sel. Iya, betul. Tapi di situ kan ada peran daripada kromosom sang ibu dan mempunyai DNA. Ya, nah, makanya saya katakan tidak ada sel telur Maria di dalam tubuh Yesus, karena ketika Yesus jadi bayi di dalam kandungan itu langsung jadi orang. Tidak dibentuk oleh baik sel telur maupun sperma yang merupakan kromosom Maria maupun kromosom dari ayahnya. Jadi gini, Bang Juma, Bang Nyoman, perut daripada Maria itu tetap prosesnya sebagai manusia, ada situ tetap sebagai manusia. Makanya di Lukas berapa ya 126 itu kan di situ mulai campur tangan Tuhan ya, di mana malaikat menghampiri Maria. Tapi okelah, nanti itu supaya tidak mengambang temanya. Monggo dilanjut mungkin Bang Juma itu. Silakan Binata. Ya, kealahan Yesus ya tadi ya. Ya, saya hanya bisa memberikan 2 ayat tadi, Bang. Kealahan Yesus itu hanya 2 tadi, yaitu setara dengan Allah dan menyamakan diri dengan Allah yang dikatakan oleh Yohanes, dan dia tidak mempertahankan. Jadi kata kuncinya adalah karena dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Kesetaraannya dengan Allah yaitu ya memang setara, cuman tidak dipertahankan. Ya, di Filipi 26 itu ya dikatakan buat setara itu ya. Ya. Ya, silakan saya kembalikan ke Bang Juma untuk bisa menanggapi Pak Nyoman. Silakan. Iya, baik. Jadi terkait dengan apa yang diterangkan bahwa Yesus itu kemudian pada dirinya tidak mengalir darah dari ibunya, gitu ya. Tapi yang perlu dipahami, akal sehat kita itu tidak bisa kemudian dimatikan hanya dengan konsep itu. Kenapa? Karena kalau itu benar, bukan hanya Yesus yang mengalami hal yang demikian, tapi semua bayi juga akan mengalami hal yang sama. Tapi kita harus tahu bahwa janin di dalam tubuh seorang wanita itu tidak akan pernah bisa hidup tanpa ada kemudian suplai dari apa yang berasal dari tubuh ibunya sendiri. Itu perlu dipahami. Lalu kemudian ketika saudara saya mengatakan tubuh Yesus ya adalah anak, adalah yang manusia, berarti itu sudah menjawab memang bahwa tubuh Yesus ini adalah ciptaan. Karena dia disebut anak, dia tidak maha kuasa, dia ciptaan. Ya, lalu kemudian sahabat saya mengatakan yang tidak dapat berbuat apa-apa pada diri Yesus itu adalah tubuh manusianya. Tetapi roh yang ada di dalam dirinya itulah roh Tuhan yang mampu berbuat apapun. Tapi faktanya coba kita lihat. Ketika Anda mengatakan bahwa roh yang ada pada diri Yesus itu adalah roh Tuhan, yang adalah roh Bapa, yang maha kuasa, faktanya kenapa ketika Yesus itu diberi kekuatan, bukan diberi kekuatan dari roh yang ada pada dirinya, sehingga dia berani gitu, sampai dia tegar. Faktanya, dia diberi kekuatan dari malaikat, unsur di luar daripada dirinya. Kenapa harus malaikat, sementara roh sudah ada pada dirinya? Itu bukti bahwa roh yang ada pada diri Yesus itu roh ciptaan Tuhan. Sesuai dengan Sakaria 12 nomor 1 itu.
Tapi iman Anda mengatakan, oh tidak kayak begitu ya. Terserah, itu iman Anda. Tapi faktanya, Yesus mendapatkan kekuatan dari unsur lain, dari malaikat. Kemana rohnya pada saat itu? Kenapa juga ikut ketakutan? Karena jasad Yesus tidak mungkin ikut ketakutan. Tidak mungkin jasad ini ketakutan tanpa ada interaksi dengan roh. Tidak mungkin jasad mayat ketakutan kalau tidak ada roh di dalamnya. Berarti ketika Yesus ketakutan, rohnya juga yang mendapatkan kondisi yang sama dengan jasad. Jasad itu hanya bias daripada dampak biologis, dampak psikologis yang ada pada diri roh yang ada dalam jasad manusia. Kemudian ketika diterangkan di dalam Lukas 22, 43 sampai 44, dia didatangi malaikat untuk kemudian dia beri kekuatan. Roh yang Anda anggap Tuhan itu di mana? Lalu kemudian di dalam Roma 1 nomor 3, di situ jelas Yesus disebut berasal dari benih Daud, berasal dari sperma Daud di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya maksudnya. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan roh yang ada pada diri Yesus itulah Sang Bapa, ingat ketika Yesus itu dicobai oleh iblis. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ini roh yang membawa Yesus ke padang gurun ini siapa? Itu yang harus diluruskan kembali. Kalau dikatakan bahwa roh yang ada dalam diri Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, kenapa kemudian Yesus itu ketakutan? Sementara ada roh Bapa di dalam dirinya. Kenapa harus menerima kekuatan dari malaikat? Lalu kemudian kalau roh sudah ada pada dirinya, roh mana lagi yang membopong Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis? Jadi sampai detik ini kita masih belum bisa membuktikan bahwa Yesus yang manusia yang saudara Tuhankan itu adalah Tuhan itu sendiri. Kita masih membuktikan bahwa Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Dia bukan Tuhan itu sendiri. Demikian. Saya boleh ngomong sedikit gak? Silakan. Perkenalkan, nama saya Heri, saya dari Kalimantan Timur. Kebetulan saya juga ya di rumah sakit, boleh dikatakan orang medis lah. Tadi ada rekan kita yang mengatakan kalau Yesus tidak ada campur tangan daripada darah Maria. Pertanyaan saya, dari mana Yesus mendapatkan suplai makanan waktu dia di dalam kandungan? Apakah Yesus tidak mempunyai tali uri? Yesus punya tali uri enggak? Biar bagaimanapun secara medis, secara ilmiah, bayi di dalam kandungan tetap akan makan dari apa yang ibunya makan, dan itu akan menjadi darah Yesus, dan itu akan menjadi darah bayi itu sendiri, menjadi darah daging itu. Ya. Anda mau bantah, silakan. Anda panggil dokter spesialis kandungan dan Anda pertanyakan tentang pertanyaan saya betul atau tidak. Ya silakan, saya rasa itu aja. Ya itu Bang sudah dikatakan oleh dunia kedokteran Bang, bahwa bayi di dalam kandungan ibu tidak berhubungan dengan darah ibunya. Proses pemberian makanan adalah darah ibu memberikan kepada pusat nutrisi. Kok dari darah ibu bukan. Makanya saya jelaskan bahwa penciptaan manusia itu kan janin, mendapatkan suplai makanan itu dari sang ibu. Melalui apa? Dari susu bisa, atau dari apa yang dimakan itu ya dari Pak ya. Nah kalau yang dari susu itu dia masuk ke, itu kan kalau sudah keluar menjadi bayi ya. Tetapi kalau masih dalam janin, dia itu mendapatkan suplainya ya seperti yang dikatakan Pak Jadi, ada namanya tali pusat ya kita bilang. Nah itu yang menyuplai makanan dari sang ibu, di mana itu berasal dari saripati tanah yang berubah atau istilahnya menjelang begitu. Ya, itu pembahasannya mungkin nanti aja. Kalian lebih detail gitu. Nanti sama saya aja, kalau kata itu sama saya aja. Pak Nyoman akan saya jelaskan. Saya persimpel saja. Sekarang begini, makanan yang diperoleh oleh Yesus melalui tali uri itu, yang mana makanan
berasal dari uri, kemudian mengalir ke tubuh Yesus melalui tali uri, apakah itu tidak menjadi darah bagi Yesus enggak? Apakah itu tidak menjadi darah bagi sang bayi enggak? Coba. Tidak begini, karena proses penciptaan bayi khusus untuk Yesus adalah langsung terjadi manusia yang berasal dari yang tadinya adalah firman berubah menjadi manusia, itu tidak melalui proses penggumpalan, tetapi langsung menjadi tubuh yang memiliki darah sendiri, daging sendiri, dan roh sendiri. Bro, Anda katakan tidak tercampur dengan darah Maria. Pertanyaan saya, makanan yang dimakan oleh saya akan jawab. Melalui darah, melalui tali uri, apakah itu menjadi darah daging Yesus atau tidak? Iya menjadi, tapi kan bukan darah Maria yang dikirim ke darah Yesus, tapi makanan yang dikirim. Darah Yesus punya sendiri, sudah ada, sudah terbentuk sejak firman menjadi daging itu, sudah langsung ada darah. Yang ilmiah adalah darah Yesus berasal dari makanan yang dia makan selama dia dalam kandungan. Artinya sama saja. Ya, sama saja. Tanpa Maria, Yesus mati. Iya, memang makan dia dapat dari ibunya, makanannya bukan darahnya dia dapat dari ibu. Ya, begini maksudnya Pak Nyoman. Pak Heri tadi mengatakan bahwa menjadi darah, bro. Kan menjadi darah. Masa makanan langsung menjadi tai? Bagaimana kau ini berpikir, bro? Sejak semula, bukan seperti bayi biasa di rumah sakit. Kita kan lihat bayi itu kan dari tidak ada darah, itu dari sperma dan sel telur. Nah, Yesus itu tidak berasal dari sperma dan sel telur seperti kata Abang Juma. Tidak ada sperma manusia dan sel telur manusia yang mewarisi daging Yesus. Tetapi daging Yesus itu asli dari firman, berubah jadi manusia. Nah, mengenai makanan, ya memang betul nutrisi makanan Maria dari Marialah yang dikirimkan ke pusar bayi Yesus dan disambut oleh darah Yesus untuk menerimanya. Nah, itu maksudnya Pak Heri. Tidak ada menetes jadi titisan darah disambut, bro, bukan disambut, tapi diproses oleh jaringan bayi itu, lalu dia menjadi daging. Betul. Ya, bro. Ya, kalau itu betul, makanan yang diproses. Kalau darah langsung tidak ada, sperma dan sel telur juga tidak ada. Sebab kromosom tetap menjadi darah terus kan yang diproses tadi. Yang menjadi turunan dosa waris itu adalah dari sperma dan sel telur serta darah, di mana Yesus tidak memiliki turunan sel telur dan sperma maupun darah dari orang tuanya, hanya makanan, susu dan nutrisi. Tapi itu yang dimakan Yesus jadi darah kan? Betul. Nah, artinya apa? Di dalam darah Yesus ada makanan yang diproses oleh bayi menjadi darah karena diproses dari Maria sendiri. Jadi Anda tidak bisa memutuskan hubungan darah antara Maria dan Yesus. Tidak bisa. Itu tidak ilmiah. Darah yang banyak itu kan diolah terlebih dahulu oleh darah Yesus menjadi darah, bukan langsung darah Maria yang menjadi darah Yesus. Itu yang menyebabkan terputusnya dosa waris terhadap Yesus. Yesus itu tidak berdosa sejak lahir sampai meninggal. Baik, Pak Heri dengan Pak Nyoman, mungkin kalau masalah proses penciptanya mungkin beda topik aja ya nanti. Pak Heri, mohon maaf Pak Heri ya, karena ini. Jadi gini, ternyata ada Pak Martin juga rupanya. Makasih Bang Heri. Jadi saya sebenarnya nggak mau ke arah sana ya. Kalau ini kita sedang berbicara mengenai Yesus itu manusia atau tidak. Tapi kalau mau diarahkan ke sana, ya mau lari kemanapun Yesus tetap aja kemudian itu adalah manusia. Apapun yang ibunya makan,
molekul protein, glukosa, lemak, vitamin, dan berbagai nutrisi lainnya itu akan terserap ke aliran darah ibunya melalui usus kecil. Nah, molekul ini yang akan mengalir ke plasenta dan ditransfer ke aliran darah bayi. Coba Anda tanya ke kedokteran, pasti begitu adanya. Kalau Anda mau bahas itu dari darah yang berisi nutrisi ini, inilah yang akan mengalir ke tubuh janin melalui tali pusar. Jadi bukan cuma nutrisi makanan. Itu yang perlu saudara pahami, tapi jangan terlalu jauh lah ya. Itu bukan porsi kita untuk membahas tentang kedokteran. Meskipun kita juga tahu, kita juga pernah belajar, apalagi ada Dokter Heri di sini. Nah, kembali kepada tema kita, mau lari kemanapun, Yesus itu tetaplah manusia. Siapa yang mengatakan Yesus manusia? Yesus sendiri. Dia adalah anak manusia. Dia diberi kekuatan karena dia adalah anak manusia. Itu poinnya itu. Ada berapa kali harus terangkan. Di Yohanes dia menyebut dirinya sebagai anak manusia sebanyak 24 kali. Di Matius 17 kali. Di Markus 14 kali dan seterusnya. Dan dia tidak pernah mengatakan dirinya secara langsung bahwa aku adalah anak manusia. Kecuali sanggahan sahabat-sahabatnya, murid-muridnya atau orang-orang yang ada pada masa itu. Yesus lebih senang, Yesus lebih banyak berbicara tentang dirinya bahwa dia adalah anak manusia. Ketika ditanyai oleh ahli Taurat, benarkah engkau adalah Mesias anak Allah yang perkasa dan seterusnya? Apa yang diterangkan oleh Yesus kemudian? Dia menjawabnya, aku anak manusia. Jadi mau kemanapun, tidak akan lolos itu. Apalagi Yesus sudah diceritakan punya silsilah. Anak Adam, anak Tuhan, anak Daud, dan seterusnya. Itu disebutkan itu. Jadi kalau memang Anda ingin mengedepankan iman, itulah iman. Tidak ada yang bisa membantah itu. Kalau iman, karena kalau iman, yang saya katakan bahwa bara api pun bisa dikatakan dingin seperti es kalau iman. Tetapi kalau akal yang berbicara, tidak akan pernah lolos apa yang Anda imani itu berdasarkan dengan akal sehat. Karena Yesus nyata adalah manusia. Mau dilarikan kemanapun, sampai dunia ini diobok-obok kayak apapun, bumi ini hancur seperti apapun, Yesus tetap aja manusia. Itu poinnya. Silakan. Mudahkah untuk mematahkan argumentasi bahwa Yesus penembus dosa atau dosa waris? Dosa waris hanya asumsi dari perjanjian baru. Perjanjian lama tidak mengajarkan tentang dosa waris. Kenapa saya katakan seperti itu? Coba kita lihat Ulangan pasal 24 ayat 16. Baca saja sendiri. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Di dalam kitab Tawarik juga dikatakan, di dalam 2 Tawarik kalau nggak salah ayat 4 kalau nggak salah itu. Ya. Atau ayat, coba bisa ada yang sekeren enggak? 2 Tawarik pasal 25 ayat 4. Apa yang dikatakan di situ? Tidak ada. Nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi sebelum Yesus tidak sama sekali pernah mengajarkan tentang adanya dosa waris. Adanya dosa waris hanya ada di dalam kitab Perjanjian Baru, terutama di dalam surat-surat Paulus. Ya. Demikian dulu dari saya mau pulang kerja dulu. Mohon maaf jika ada yang salah. Buat yang Islam saya katakan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat yang Kristen saya ucapkan salam alaikum. Bang Heri ketawa dulu dong sekali, rindu suara ketawanya. Ya begitu. Bang Heri, dosa perbuatan itu dan dosa turunan itu beda, Bang. Bang Heri, ditanggapi lah. Kalau dosa kurang bagus ini sambil dicas. Bunyi-bunyi itu Pak Jaman. Bang Andi sudah bagus. Memang betul. Dosa ayah ditanggung oleh ayah. Dosa anak ditanggung oleh anak itu memang karena jenis dosa perbuatan pribadi. Tapi kalau dosa turunan itu beda. Kok ada dosa turunan, Bang? Itu dari mana ajarannya? Saya pamit pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terhadap Adam,
kutuk terhadap Adam itu menularkan dosa tabiat yang tidak baik dari diri Adam kepada keturunannya. Makanya anak-anak yang tidak pernah diajari pun sering berbuat jahat, sering berbuat salah atau berdosa atau membohong pun tanpa ada yang mengajari, itu terbukti adalah dosa turunan, Bang. Kok dosa turunan? Ya, karena Adam kan berdosa, dikutuk oleh Allah. Iya, tapi kan dia diberkati, Bang. Kejadian 5 nomor 2. Di Ya, mana dosanya? Ya, yang diberkati itu kan perbuatan baiknya, tetapi dosa turunnya tetap ada, turun-temurun, sehingga Yesus tidak boleh dilahirkan dari Yang lebih mana lebih dominan turunan kebaikannya yang kita lihat sekarang di depan mata kita ini, manusia jadi beradab, manusia jadi modern, ketimbang dosa turunan yang Anda maksud. Ya, tadi kan saya sudah bagi, ada perbuatan, ada turunan. Kalau perbuatan itu bisa berbuat jahat, berbuat dosa dari dirinya sendiri, bisa juga berbuat baik dari dirinya sendiri, karena dia dipanggil untuk percaya dan menyembah Allah yang benar. Tetapi bibit dosa tetap ada pada diri semua manusia yang keturunan Adam, kecuali Bisa nggak datanya dari perjanjian lama, ada nggak, Bang, bahwa Adam itu mewariskan dosa kutukan kepada keturunannya, ada nggak? Ya, Di perjanjian lama. ada ayat yang mengatakan semua manusia telah berbuat dosa, Bang. Iya, di perjanjian lama saya minta. Ya, kalau kita sih bukan berfokus kepada perjanjian lama dan baru. Semua ayat baik perjanjian lama dan baru itu adalah firman Allah. Ini enggak, saya mintanya di perjanjian lama. Ada nggak, Bang, bahwa Adam itu membawa dosa? Adam ya dikutuk kan pada saat dia berbuat dosa pertama kali di kitab Kejadian, Bang. Di mana itu? Kitab Kejadian. Iya, di mana dikatakan bahwa Adam dikutuk, kemudian kutukannya itu berimbas kepada keturunannya. Yang saya tahu adanya itu di perjanjian baru melalui pengajaran Paulus. Lah kalau perjanjian baru mengatakan semua manusia telah berbuat dosa, itu kan bukan manusia Yesus, karena manusia Yesus itu dikatakan adalah Esa. Manusia Yesus itu Esa, satu-satunya. Tetapi yang dikatakan semua manusia telah berbuat dosa itu adalah turunan Adam. Turunan Adam itu semua manusia. Kalau manusia Yesus itu ada. Nah, Abang sendiri mengaku nggak sebelum tercipta jadi manusia sudah pernah melakukan dosa? Sebelum belum, tidak pernah. Saya tidak pernah berbuat dosa ketika saya baru lahir jadi bayi. Tetapi bibit itu ada, Bang. Bibit dosa itu ada. Ada yang mengajari. Kalau itu mah itu manusia memang diberi potensi itu, dia bisa jadi baik, bisa menjadi buruk. Potensi itu bukan diturunkan oleh Adam, itu memang sudah kodrat manusia seperti itu adanya. Kodrat manusia tadinya nggak berdosa sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, itu kodrat manusia. Nah, sekarang apa yang menyebabkan Adam jatuh ke dalam dosa? Nah, kalau Adam jatuh ke dalam dosa itu perbuatan dari malaikat nomor 1 yang duluan berdosa, sehingga dia merusak ciptaan Allah manusia yang dia iri kepada manusia itu. Dia goda. Ya, maksudnya Adam kok bisa dia memang sudah ada potensi dosa pada dirinya atau tidak ada tapi tiba-tiba dilekatkan kepadanya? Tidak ada, Bang. Nah, itu dia makanya berarti Adam dicipta itu memiliki kehendak bebas. Dia free will dia. Dia boleh taat, dia boleh ingkar. Bukan karena kemudian dia itu manusia taat, tapi kemudian dia ada pada dirinya dilekatkan sifat dosa, itu tidak. Memang Adam dicipta itu sudah sempurna, dilengkapi syahwat, dilengkapi akal. Ketika dia menggunakan akal, dia taat kepada perintah Tuhan. Ketika dia mengikuti syahwat, dia akan ingkar terhadap perintah Tuhan. Dan semua manusia dicipta dalam bentuk fi aqsani taqwim, dalam bentuk sempurna. Adam juga demikian. Ini, Bang, bedanya Adam itu tidak ada potensi dosa karena dia diciptakan tanpa dosa awalnya. Beda dengan manusia kita
yang berasal dari bibit Adam. Anda mengatakan Anda sebelum dicipta Anda belum punya dosa. Bang, saya jelasin dulu biar ngerti. Abang kan nanti nanyanya kan supaya apa yang saya terangkan dulu. Jadi ketika Adam jatuh dalam dosa, itulah yang namanya bibit dosa karena kena hukuman. Iya, sekarang begini. Ketika Adam itu memiliki bibit dosa pada dirinya, berarti potensi untuk berdosa itu memang sudah ada sejak dia dicipta, kan? Bukan begitu. Adam itu tidak bibit dosa ketika diciptakan. Buktinya dia melakukan dosa. Berarti potensi dosa, potensi untuk berbuat pelanggaran ada pada dirinya ketika dia dicipta. Itu dosa karena godaan iblis, Bang. Nah, sekarang begini. Ketika Anda kemudian lahir, apakah Anda membawa dosa? Anda mengatakan tidak. Nah, apa yang membuat Anda kemudian melakukan dosa? Ya, Iblis, kan? Saya menerangkan. Tadi kan saya Iblis, kan? Ya, kasih kesempatan, Bang. Ini saya terangkan bedanya. Ya, silakan. 1 menit aja, Bang. Bedanya, silakan. Adam itu ketika diciptakan tidak ada bibit dosa. 1. Mengapa Adam jatuh dalam dosa? Karena digoda. Nah, sekarang bayi, apakah bayi ada yang menggoda, Bang? Tidak ada. Dia punya potensi langsung berbuat dosa tanpa ada siapapun yang menggoda. Langsung dia melakukan dosa berbohong atau berbuat jahat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak seperti Adam. Adam itu jatuhnya bukan karena bibit dosa yang ada pada Adam, tetapi karena digoda. Bayi kan tidak ada yang menggoda, bisa berbohong. Itulah bibit. Oke, bisa saya tanggapi, boleh? Silakan, Bang. Oke. Jadi Adam itu dicipta, itu layaknya sama seperti manusia yang baru dicipta. Adam diciptakan sudah ada potensi pada dirinya untuk menjadi baik, untuk menjadi jahat. Itu potensinya ada pada dirinya. Makanya dia tahu yang baik, tahu yang buruk. Itu potensi itu ada. Kalau tidak ada pada dirinya potensi untuk melakukan dosa, itu tidak akan mungkin melakukan dosa. Contoh misalnya, sebuah patung yang pada dirinya tidak ada potensi melakukan sesuatu. Mau dia apain pun dia digoda oleh iblis sekalipun, sampai semua iblis dibangkitkan untuk menggoda sebuah patung, dia tidak akan pernah bergeming patung itu. Kenapa? Pada dirinya tidak ada potensi untuk melakukan dosa. Adam dicipta sudah lengkap dengan potensi itu. Begitu juga kita manusia. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Nanti ketika mendapatkan kemudian potensi untuk melakukan bohong, potensi untuk melakukan maksiat, barulah kemudian manusia itu melakukan hal itu, sama seperti Adam. Karena itulah kemudian Allah menciptakan manusia lebih sempurna dari makhluk yang lain. Tidak ada potensi dosa sedikit pun selama Adam buktinya Adam melakukan dosa kok tidak ada potensi dosa, gimana sih? Digoda oleh iblis. Bang, kalau tidak ada potensi dalam dirinya untuk melakukan dosa, mau iblisnya itu menggunakan apapun, tidak akan pernah bisa tergoda. Karena tidak ada potensi dosa, tidak ada bibit, tidak ada ruang di dalam dirinya untuk melakukan dosa. Tapi kan ada ruang, yaitu syahwat. Tapi kehendak bebas. Kalau tidak ada potensi pada diri Adam, dia tidak akan mungkin berdosa. Itu karena kehendak bebas, bukan potensi seperti bayi. Lah apa bedanya? Adam diberi potensi bebas. Kemudian, lalu kemudian ketika Anda mengatakan seperti itu, jangan Anda bandingkan bayi dengan Adam. Adam dicipta itu sudah menjadi orang dewasa. Bayi dari anak kecil dia belum tahu apa-apa. Berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa itu sudah tahu mana baik dan mana buruk. Selayaknya Adam tahu baik mana yang buruk. Tapi kemudian pada dirinya ada potensi di mana iblis bisa masuk, maka itu terjadi sama seperti kita manusia dewasa ini. Karena ada potensi iblis masuk, maka kita bisa melakukan kemaksiatan dan bisa juga tidak melakukan kemaksiatan itu karena kita punya kehendak bebas. Sama seperti Adam. Jadi tidak ada itu Anda mengatakan pada diri Adam tidak ada potensi dosa. Lah faktanya dia berdosa. Ya itu karena jatuh dalam dosa, karena dia mendapat makanan dari Hawa. Sedangkan Hawa sudah mengatakan kepada ular, kami
bukan semua makanan tidak boleh kami makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah taman itu saja yang tidak boleh dimakan. Itu sudah potensi firman Allah yang diutarakan oleh Hawa. Namun karena iblis adalah licik, lebih pintar dari manusia, karena dia memang asalnya adalah malaikat pertama, yaitu Lucifer, maka terjadilah godaan terhadap manusia. Seperti halnya juga iblis mencobai penggodaan terhadap Yesus. Hanya Yesus tidak jatuh dalam dosa, Bang. Iya, jadi itu kesimpulan saya, bahwa Adam, selihai apapun iblis dan juga Hawa menggoda Adam, kalau pada diri Adam tidak ada potensi untuk melakukan pelanggaran, tidak akan berkembang dia. Tapi karena pada dirinya dicipta dengan sempurna, lengkap dengan syahwat dan akal, maka kemudian dia boleh jatuh ke dalam dosa, dia juga boleh tidak jatuh ke dalam dosa. Itu potensi yang dimiliki oleh manusia. Dan itu tidak menjadi penyebab daripada kelalaian Adam, menyebabkan keturunannya seperti itu, tidak. Potensi yang ada pada diri Adam sama. Ketika dicipta keturunannya juga potensi itu ada pada diri keturunan. Jadi masing-masing kita memiliki kepribadian yang berbeda, masing-masing punya tanggung jawab yang berbeda atas perbuatan masing-masing, bukan menanggung dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang lain.